Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan mengadakan diseminasi dari materi di salah satu modul di CGP saya, yaitu budaya positif. Jadi maksud untuk mengadakan diseminasi ini agar yang memiliki pemahaman mengenai budaya positif ini tidak hanya CGP atau guru yang tergabung dalam program guru penggerak, tapi juga ini harus diinformasikan ke rekan-rekan guru semuanya agar kita lebih paham lagi. Padahal memang sebenarnya sudah paham ya, cuma memang kita setiap hari atau istilahnya jadi proses pembelajaran seumur hidup ya Bu Anda ya. Baik, materinya adalah budaya positif. Budaya positif ini yang akan saya bahas, dan ini juga nanti akan ada nyatanya yaitu berupa penerapan budaya positif di sekolah kita. Baik, kita mulai. Oke, di budaya positif, kira-kira budaya positif itu boleh boleh Pak Uki bantu saya, kira-kira Pak Uki itu pemahaman Pak Uki mengenai budaya positif selama ini apa? Budaya positif itu pasti kita selalu menerapkan budaya positif, jadi meminimalisir yang negatif, gitu. Karena pas kayak siswa terlambat, ujung-ujung mesti kita cari kita mana-mana, tapi kita mesti secara personal kita tanya kenapa alasannya terlambat. Baik Pak Uki, terima kasih ya. Kan kalau di Indonesia itu budaya banyak ya, apalagi ada budaya telat, budaya apa lagi Bu Ana? Budaya malas. Nah itu tuh kayak seperti Pak Uki bilang, kita harus minimalis budaya positif, kita tonjolkan budaya positifnya. Nah konsep dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin yang positif, nilai kebajikan, kebutuhan daya saing manusia, kontrol posisi guru, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Nah, di sini di modul 21 ini, di modul 14 ini akan dibahas. Jadi budaya positif itu terbentuk kalau ada intinya. Intinya semua dilakukan, kita akan terwujud budaya positif di sekolah kita. Ini dia paradigma pembelajaran yang baru. Jadi selama ini belajar itu kan guru di depan, guru ceramah, guru nerangin. Jadi tidak tahu kondisi siswanya yang di depan gurunya itu ngapain aja. Terus kita tidak tahu sejauh mana anak sudah bisa jadi tidak semua terfasilitasi untuk sampai ke tujuan pembelajarannya. Jadi ada anak yang bahkan sampai tidur di kelas, dia juga tidak bisa tidak bisa melakukan proses pembelajaran dengan maksimal. Nah, budaya positif ini kita paradigma baru, yaitu pelajaran berdiferensiasi. Different itu dari asal kata different yang artinya berbeda. Jadi setiap pembelajaran itu kita harus punya cara berbeda, karena kan setiap anak beda ya, setiap anak kemampuannya beda, itu harus diterapkan. Jadi ada diferensinya. Diferensinya itu maksudnya adalah kita nggak ngajarin satu ini, tapi kita adakan pemetaan atau mapping. Siswa mana yang butuh pembelajaran khusus, siswa mana yang sudah cepat kemampuan belajarnya. Nah ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi paradigma baru kita
seharusnya sudah mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang nantinya akan mewujudkan profil Pancasila. Kalau bisa diingat, profil Pancasila terdiri dari sifat yang akan diinginkan untuk menjadi seorang profil Pancasila itu kira-kira orang yang bagaimana, anak yang seperti apa? Kreatif, Ada mandiri, kreatif, terus pembimbingan global, bernalar kritis. Iya, baik. Nah itu dia. Sebenarnya ini sudah diterapkan di pelajaran P5 ya. Kita pelajaran P5 kebetulan sudah memasuki tahun kedua ya Pak Uki ya. Dan ini sudah mulai nih pembelajaran berdiferensiasi masuk ke pembelajaran yang kita lakukan saat ini. Lanjut, kita tentang teori kontrol. Teori kontrol itu sebenarnya dianggap nggak bagus, dianggap jelek karena kesannya itu otoriter ya. Ini adalah ada salah konsep tentang teori kontrol. Kadang dibilang teori kontrol itu mengontrol murid. Jadi murid itu benar-benar kamu harus A, harus B, harus C, nggak boleh ini. Jadi murid tidak punya pendapat. Nah ini adalah pendapat yang salah ya. Terus ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif dan bermanfaat, tapi karena ada teori kontrol yang tadi dulu jadi otoriter, sehingga manfaat ini tidak berasa ya, tidak berasa di pembelajaran tentang teori kontrol ini. Terus ilustrasi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu mengeluarkan karakter. Jadi ada satu orang dikritik terus ini ilusinya itu akan memperkuat karakter. Padahal sebenarnya kalau kita pribadi kalau kita dikritik terus yang ada apa? Kita kayak nggak ngerjain apa-apa dengan benar ya kan ya. Semua yang kita kerjakan salah. Nah ini adalah juga salah satu kesalahan atau miskonsepsi. Terus terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita posisinya kan sebagai orang dewasa, siswa sebagai anak-anak selalu kita memposisikan diri kita tuh bisa maksa. Kamu harus kerjain ini, tugas ini kemudian ini, kamu ini. Nah itu adalah miskonsepsi juga tentang teori kontrol. Pada teori kontrol ini ada baiknya. Baiknya itu adalah jadi sebelumnya kita diajarkan untuk menerima respon ya, dari stimulus respon. Nah kita sekarang diubah menjadi kita harus menerapkan teori kontrol. Perbedaannya, kalau di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Sebenarnya kan kita enggak ya. Individu adalah satu pribadi yang berbeda setiap individunya. Jadi ini konsep di sini aja sudah beda. Jadi semua kebutuhan itu adalah hal yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menyamakan satu kebutuhan si A dengan si B. Oke. Terus yang kedua, semua orang terlihat sama. Itu di stimulus respon ya. Nah, untuk di perubahan paradigmanya kita harus memiliki gambaran setiap orang berbeda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda, gambarannya juga berbeda. Oke. Dan sama cara berpandangannya dengan orang harus sama. Jadi kalau di stimulus respon siswa itu harus sama pandangannya ke anaknya. Jadi anak dipaksakan untuk punya pandangan yang sama. Padahal idealnya di teori kontrol itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita punya rasa empati, kita punya rasa berada di posisi orang lain. Oke. Di stimulus respon perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Memang benar ya di mana-mana yang namanya kesalahan itu pasti buruk ya. Tapi di teori kontrol setiap perilaku itu punya tujuan. Jadi nanti ada tujuannya kita bahas selanjutnya. Tapi ini maksudnya kalau seorang berbuat tidak baik atau melakukan kesalahan itu masih manusiawi karena dia ada pemenuhan kebutuhan. Jadi setiap perilaku itu ada alasannya. Nah itu alasannya yang digali untuk kita nanti memahami kenapa dia melakukan kesalahan. Jadi tidak lagi hukuman terus yang akan dilimpahkan ke anak kalau muridnya melakukan kesalahan. Oke, orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Kalau di teori kontrol adalah tadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi tadi ilusi tentang orang dewasa bisa memaksakan kehendak itu salah ya, karena
setiap orang itu harus punya kontrol terhadap dirinya sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain, sama ya, tidak bisa. Kalau ini mengontrol yang tidak bisa. Terus pemaksaan pada saat bukan gagal. Biasanya kita kalau anak sudah mulai nggak nurut, nggak ngerjain sesuatu, kita bujuk, ya kasih waktu, nggak bisa juga, akhirnya kita lakukan pemaksaan. Oke, sebentar. Oke, jadi ini ya ada suatu perbedaan di antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, ini yang akan kita rubah paradigma pembelajarannya. Oke. Nah, tadi konsep inti selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin itu kita tahu ya, disiplin itu artinya adalah patuh atau taat atau on time ya. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplinnya artinya belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk mematuhi peraturan atau nilai-nilai yang diakininya. Nah, sebagai tujuan pendidikannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga berperilaku mengacu kepada kebajikan universal. Jadi kalau kita sudah mengaplikasikan disiplin positif ke diri, ke murid-murid, ini nanti akan lebih bagus lagi. Budaya positif yang kita maksud akan terlaksana dengan nyata ya. Nah, disiplin ini ada setiap orang kan motivasinya macam-macam. Ada motivasi dasar dari motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Diinginkan disiplin positif ini sudah ada disiplinnya berdasarkan dari diri pribadinya tadi. Jadi bukan karena imbalan. Jadi kalau misalnya Pak Mur mau ke sekolah ngajar on time biar diikuti sama kepala sekolah seperti itu enggak. Jadi mulai karena tanggung jawab tadi Pak Mur sebagai guru tanggung jawab dan tanggung on time ngajar di kelas. Nah itu adalah cerminan disiplin yang sudah ada atau sudah berasal dari diri sendiri. Next, konsep intinya selanjutnya adalah tadi disiplin kan itu menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikannya itu apa? Kita masuk nih, nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama. Jadi nilai ini lepas dari suku agama, bahasa dan latar belakangnya. Jadi bukan berdasarkan nilai-nilai yang ada di kebudayaan atau latar belakang agama. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia apalagi agamanya beda-beda. Ya, yang satu Islam, yang satu Kristen, yang Islam nggak boleh makan yang misalnya ada yang diharamkan makanannya nggak boleh makan babi misalnya. Terus kalau yang Kristen disoknya dia makan babi. Nah di situ nilai kebaikannya tidak berdasarkan itu. Jadi kita bikin semua dirasain tidak boleh mengkonsumsi babi. Padahal ada hak orang Nasrani yang boleh harusnya. Nah itu adalah nilai-nilai kebaikan yang harusnya tidak seperti itu. Jadi tidak berdasarkan latar belakang agama, suku, bahasa dan lainnya. Jadi benar-benar nilai kebajikan yang universal, tidak ada sangkut paut dengan latar belakang dari latar belakang sosialnya ya. Nah, di profil Pancasila beriman dan bertakwa ini juga sudah merupakan salah satu nilai kebajikan. Contohnya nilai kebajikan yang kita sepakati adalah tadi ada mandiri, keberpihakan, kreatif, bernalar kritis. Nah, untuk umumnya, apalagi kita di kehidupan di lingkungan SMK atau kejuruan, yang harus diterapkan adalah keterampilan hidup atau life skill. Jadi nanti diharapkan siswa yang lulus dari sini punya life skill. Soft skillnya dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, menghargai orang lain, tidak merendahkan. Nah, ini adalah satu nilai-nilai kebajikan yang di luar dari perbedaan agama tadi. Jadi kita nggak pandang agama, memang semuanya mengajarkan untuk nilai-nilai kebajikan ini. Oke. Nah tadi ini dia, tadi ada kalimat setiap kesalahan itu, setiap perilaku manusia ada dasarnya. Mereka melakukan sesuatu mau buruk mau baik itu selalu ada dasarnya. Dasarnya ini kita harus pahami. Jadi kenapa orang melakukan kejahatan? Kalau dirunut panjang ya, tapi memang kalau diiniin nanti akhirnya dia alasan ya, panjang alasannya.
Ya kenapa nggak ngerjain tugas? Iya karena semalam ini. Nah itu mungkin alasan-alasan, tapi di balik alasan-alasan itu memang ada satu kebutuhan dasar kita yang harus dipenuhi. Jadi otak atau refleksnya badan, karena kita punya kebutuhan dasar itu dipenuhi, dan nanti yang tercipta adalah tadi perilaku mau positif mau negatif beralasan dari kebutuhan manusia. Apa aja sih kebutuhan dasar kebutuhan dasarnya ada 5, yaitu bertahan hidup. Jadi contohnya yang namanya bertahan hidup berarti kira-kira apa aja yang bertahan hidup? Kalau tidak dipenuhi kita bisa mati. Makan, terus minum, pakaian, tempat tinggal, apa lagi? Kesehatan ya, kesehatan keamanan. Nah, dengan tanpa adanya ini kita tidak bisa hidup. Nah ini dia, makanya kenapa pencuri melakukan pencurian, karena misalnya dia lapar, dia mau mencuri di kebutuhan itu tadi. Jadi harusnya memang ada jalan lain selain mencuri ya, tapi kita bisa memakluminya. Kita lihat ini dasarnya kenapa si pencuri tadi mencuri makanan. Mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Oke, terus misalnya di sekolah, di dalam kelas ada yang ngantuk. Kenapa anak itu ngantuk? Mungkin dia juga sedang memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jadi dia perlu rasa hidup. Ya, jadi dia bertahan hidup. Jadi kalau ada murid-murid yang sedang tidur di kelas itu berarti dia sedang bertahan hidup ya Bu. Oke. Nanti telusuri lagi. Oke. Terus selain bertahan hidup ada kesenangan. Kita melakukan sesuatu itu karena kesenangan. Kesenangan misalnya ada Nadif di kelas kita tuh, ada anak yang namanya Nadif, dia suka iseng sama temennya. Nah kalau melihat ekspresi temennya itu biasanya yang dirasain sama Nadif harusnya apa? Rasa puas ya, rasa seneng karena dia udah berhasil ngejailin temennya. Itu jadi kalau ada anak-anak yang nakal atau yang jailin temennya, itu juga kita nggak bisa, dia nakal banget apa segala macam. Oh mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Jadi nanti kita cari alternatif lain, jangan bikin si Nadif. Nanti kalau kesenangan kamu yang lain apa? Nanti kita carikan kesenangan yang lain selain mengganggu temannya, gitu ya. Terus nanti ada poin kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebebasan. Mandiri, memiliki banyak pilihan, mencoba yang hal baru dan mengendalikan arah diri. Dari kemandirian ini misalnya ada yang ngumpulin tugas. Ya, kita nanti biasanya karena pelajaran sebelumnya tugas itu diberikan harus berupa A, B, C, D. Kerjain, kumpul ini nanti kamu dapat hukuman. Nah, di sini di paradigma baru kita belajar memahami kebebasan anak. Kebebasannya bukan berarti ya udah lo ngerjain aja kayak gitu ya, tapi kita berikan pilihan yang memudahkan mereka atau membuat mereka nyaman dalam melakukan tugas. Nah, kalau tugasnya dia sudah merasa dia yang tunjuk, dia yang mau kemauannya sendiri, biasanya dia melakukan pekerjaannya dengan lebih ikhlas. Terus ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini juga, jadi kalau ada anak murid tadi misalnya si Nadif ini suka jadi temennya, terus diam-diam misalnya wali kelasnya adalah Bu Fadila yang cantik ya. Misalnya si Nadif itu nggak ganggu temennya, sebenarnya pengen perhatian dari ya dipanggil nih sama wali kelasnya, dipanggil sama Bu Fadila. Berarti itu juga sebenarnya dia adalah salah satu tindakan yang akan yang memenuhi rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada penguasaan. Penguasaan ini juga misalnya di perilaku yang nakal tadi dia kalau temannya diambil barangnya, terus temannya marah, terus dia merasa berkuasa. Nah ini adalah juga sebagai proses pemenuhan kebutuhan dasar atas penguasaan. Atau dia mau berprestasi, mau jadi juara. Nah, terus dia melakukan apapun untuk menjadi juara kelas. Nah itu juga termasuk kebutuhan dasar di bagian penguasaan. Oke, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi maksud kita belajar ini adalah kita biar tahu alasan kenapa manusia atau khususnya murid melakukan tindakannya baik buruk atau negatifnya, baik buruk atau positifnya. Jadi ini dia tadi yang kenapa setiap perilaku itu pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya.
Nah, setelah dia memenuhi kebutuhan dasarnya, ini adalah satu motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku tadi tergeraknya selain karena kebutuhannya, karena apa? Ada dua sebenarnya, ada motivasi intrinsik dan ada ekstrinsik. Jadi intrinsik itu berarti dari dalam ya, dari dalam yaitu tadi untuk menjadikan orang yang mereka inginkan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kalau kita sudah punya motivasi yang dari pribadi sendiri dari dalam diri, itu biasanya kita sudah melakukan apapun dengan ikhlas, dengan semangat, dengan pokoknya dengan yang baik. Jadi dia agar goalsnya itu tercapai. Kalau ekstrinsik ini misalnya, mau ngerjain tugas Pak Ferdi, soalnya Pak Ferdi galak nanti jam 7 harus dikumpulin hari Senin. Itu dikumpulin itu benar, tapi karena anak-anak taunya Pak Ferdi galak, kalau nggak galak nanti nilainya kurang atau nggak diterima tugasnya. Jadi ada motivasi. Sebenarnya bagus, cuman nanti hasilnya apa adanya. Jadi tugasnya anak nanti Pak Ferdi bisa lihat, pasti tugasnya itu kalau nggak sama dengan temannya, tipe alias copy paste, atau juga yang standar aja, dia nggak ada anak tidak menyerahkan tugas dengan maksimal seperti yang guru harapkan. Terus nanti ada untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain ini biasanya untuk khusus nggak bagusnya ya nanti untuk anak-anak yang terlalu ambis saat goalsnya tidak tercapai. Nah, ini yang bisa bahaya ya Bu ya. Jadi nanti kita ada ada anak yang dia goalsnya misalnya juara satu, pokoknya harus juara satu. Saat dia tidak jadi juara satu, yang ada dia ngedrop, dan itu akan mengakibatkan di laku selanjutnya akan tidak baik, proses belajar yang terganggu, motivasi belajar yang nggak terganggu. Ini jadi motivasi ini yang tidak tidak sejati, jadi tidak nyata. Jadi someday kalau nggak ada hukuman nggak dikerjain, kalau nggak ada rewardnya nggak dikerjain. Nah ini jadi kita nanti akan membahas bagaimana menimbulkan budaya positif ini. Kita akan menimbulkan motivasi positif dari setiap siswa. Jadi biar mereka mengerjakan sesuatunya dengan maksimal, motivasi yang datang dari dalam dirinya. Ini tadi, lanjut kita ke ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu contohnya ada ini konsepnya adalah hukuman itu tadi tidak terencana tiba-tiba. Misalnya si Nadine tadi sudah gabung temannya, Pak Uki tahu langsung, nanti kamu jangan gitu, sana kamu karena kamu sudah bikin anaknya temannya nangis, misalnya kamu harus ini. Nah, kadang hukuman tadi suka menyakiti anak. Misalnya kayak tadi guru bisa saja menghukum yang terserah gurunya saat itu. Misal kalau gurunya emosi banget, akhirnya anak dikasih hukuman yang berat. Jadi hukuman itu adanya tiba-tiba, sesebutnya yang hukum. Kamu lari 5 kali, kamu lari 10 kali, kamu push up, kamu ini. Nah, itu adalah satu bentuk hukuman. Ya, jadi dia tidak terencana dan tiba-tiba saat terpikirkan oleh si penghukum tadi. Misalnya murid tidak tahu apa yang terjadi atau yang dilibatkan. Jadi kadang dia nggak tahu salahnya. Misalnya Gaman telat 5 menit. Yaudah kamu telat lari 10 kali. Dan dia nggak tahu kok telat apa hubungannya sama lari. Ya ini dia tidak tahu apa yang dilibatkannya. Terus nih, misalnya Gaman dari lari 5 menit nih, terus dihukum apa ya? Karena nggak jelas dan hukumannya, jadi tergantung. Misalnya piketnya siapa yang lagi galak, langsung dapat udah omelan, hukuman segala macam. Jadi anak benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi nanti dihukum apanya. Nah, hukumannya tadi, yang namanya hukuman itu biasanya bersifat fisik dan psikis. Kalau nggak disuruh lari, disuruh ngepel, disuruh beres-beres atau fisik, kamu misalnya itu kayak menjatuhkan harga diri, itu termasuk adalah hukuman psikis ya. Nah, ini ya harusnya tidak lagi dilakukan di proses pembelajaran. Nanti ada konsekuensi. Konsekuensi itu hampir sama dengan hukuman. Bedanya tadi karena yang tiba-tiba, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati bersama. Misalnya tadi
Pak Ferdi ngerjain menugaskan harus ngumpulin tugas bahasa Indonesia jam 7 hari Selasa. Kalau nggak dikumpulin nanti nilai kamu setengah, misalnya kayak gitu. Nah berarti itu ada konsekuensi, murid sudah tahu apa yang akan didapat kalau dia ngerjain telat. Ya, jadi ada konsekuensi itu, ada kesepakatan di awal. Terus tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kan tadi dibilang kesepakatannya kalau nggak ngerjain tugas dipotong nilainya 50%, padahal dia sudah ngerjain maksimal. Nah itu adalah satu bentuk murid tidak nyaman. Mungkin tujuannya biar nanti dia ngerjain, ya biar nanti dia ngerjain. Nah tapi itu nanti balik lagi, siswanya akan melakukan sesuatu dengan motivasi yang dari luar, motivasi takut kena hukuman, motivasi takut kena konsekuensi nilainya jadi separoh. Terus, sikap guru yang konsekuensi itu sikap guru yang selalu memonitor murid. Jadi muridnya diawasin tanpa, pokoknya nih kalau melihat ya siapa aja nih yang nggak kelas, siapa aja nih, nah itu selalu dimonitor sama gurunya. Nah, ada proses yang ketiga. Ini cara menangani permasalahan siswa, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki. Jadi kalau di hukuman anak telat suruh lari, udah selesai sampai situ. Anaknya dapat capek, gurunya dapat puas, tapi tidak ada pembelajaran di situ. Kalau di konsekuensi itu memang sudah benar, kalau misalnya tidak taat berarti ada peraturannya, itu juga benar, tapi itu tidak membuat tidak adanya proses pembelajaran. Jadi murid tidak sadar, besok tetap aja diulang lagi telatnya. Nah di proses restitusi kita itu menciptakan, memperbaiki, jadi biar dia nggak telat lagi, diperbaiki. Nah tadi itu adalah adanya di restitusi. Terus proses kolaborasi dengan murid, maksudnya kolaborasi dengan murid yaitu siswa sama gurunya itu diajak berpikir bersama, diajak berpikir kira-kira tadi kesalahannya apa, hukumannya apa. Jadi hukumannya bukan maksudnya berarti terserah sama siswanya, tapi anak atau muridnya itu nanti disuruh berpikir apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Jadi bukan lagi hukuman yang diterima, tapi adalah pemecahan masalah apa yang harus diperbaiki dari kesalahannya. Ini ada restitusi. Jadi kira-kira yang bagus yang mana Bu Ana? Restitusi. Cuma ada ilmunya nggak? Kira-kira menurut Bu Ana enakan ngasih hukuman atau kita bikin proses restitusi? Proses restitusi karena dari ya, anak juga mempunyai tanggung jawab. Ini juga rencana apa yang mungkin akan didapatkan ketika melakukan kesalahan, dia sudah tahu konsekuensinya. Gimana kalau Bu Ana lagi nggak punya waktu? Misalnya tadi Bu Ana lagi pikir, atau misalnya ketemu di jalan anak lagi ngerjain sesuatu, Bu Ana nggak punya waktu nih buat ngebahas, kan kalau restitusi kan proses ya, ada prosesnya. Anak diajak ngomong, di apa? Nah, gimana kalau Bu Ana nggak bisa waktu? Apa langsung hukuman yang diambil? Tetap melakukan restitusinya itu tidak misalnya kita bersama-bersamakan ya, misalnya tidak hanya berupa restitusinya itu berupa ini kondisi fisik ya, bisa juga melakukan sesuatu, misalnya kalau anak terlambat, kita ceritakan, kamu tulis mengapa kamu terlambat, perjalanan kamu dari rumah sampai sekolah. Nah itu kan tidak mesti tidak harus dalam waktu 15 menit. Ketika guru sedang sibuk pun anak bisa mengerjakan dan bisa hasil hasil konsekuensinya itu bisa dikumpulkan. Berarti nggak mustahil ya Bu dikerjain ya Bu ya. Jadi nggak ada alasan waktunya sibuk, saya nggak ada waktu, saya tinggal hukum anak aja, berarti bisa ya Bu ya. Nah ya oke, berarti Bu Ana ini sudah mulai ada paradigma baru perubahannya dari tadi apa? Stimulus respon menjadi teori kontrol. Oke. Nah, ini dia karena kita lagi membahas permasalahan murid, guru sebaiknya sih ini adalah posisi kontrol itu ada 5, jadi posisinya itu dibagi menjadi 5. Kita sudah ada di mana? Nah yang pertama adalah penghukum. Tadi sudah dijelaskan ya yang namanya penghukum
menghukum itu tiba-tiba ya pokoknya semaunya saya aja menghukum anak ngerjain A, ya udah kamu apa namanya saya hukum A, saya hukum B. Itu adalah guru sebagai penghukum. Terus guru sebagai teman, sebagai teman tuh ya biar dianggap sokul, biar dianggap asik dengan murid-muridnya. Kalau misalnya muridnya itu melakukan kesalahan, kita nggak teman. Besok-besok jangan salah lagi ya. Udah sampai situ dong, biar gurunya nggak dibilang apa namanya takut dibilang galak. Jadi dia sok asik dengan anak muridnya. Itu boleh sebagai teman, santai boleh, tapi nanti takutnya ke ada positif ada negatifnya ya. Terus nanti ada membuat rasa bersalah tuh misalnya jadi anak dibikin ini tadi kan hukuman ada fisik ada psikis. Nah di psikis ini hukuman psikisnya itu tadi dibuat rasa bersalah. Misalnya gurunya udah capek ngejelasin anaknya tetap tidur. Nah, gimana sih kamu? Saya sudah capek-capek gitu ya, ibu udah capek-capek ngejelasin, kamu gak kasihan sama saya. Nah di situ ada timbul rasa salah, tapi itu tidak apa namanya tidak bagus juga motivasinya ya, karena tadi motivasinya itu takut ya, takut ancaman, takut hukuman, dia tetap merasa bersalah. Ini akan membuat anak mengalami tadi rasa merasakan hukumannya, tidak sadar dengan kesalahannya. Terus ada dulu pemantau ini sudah dikasih hukuman dan konsekuensi. Guru yang memantau apakah anak sudah benar mengerjain sesuatu, apakah sudah diperbaiki kesalahannya. Itu adalah si pemantau. Nah, yang terakhir adalah level manajer. Manajer biasanya kalau di kantor-kantor atau di perusahaan levelnya sudah tinggi ya. Nah, manajer itu memanage orang. Sama sebagai posisi kita kalau menghadapi permasalahan murid, kita sebaiknya adalah sebagai manajer. Coba saya mau saat yang sharing Buyani selama ini kira-kira Buyani di posisi mana? Di penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Yang selama ini Buyani kerjain semuanya. Hukum pernah, membuat rasa bersalah juga ya. Kalau teman-teman udah beda ini generasi ya? enggak. Komando bisa jadi, kalau manajer kayaknya Belum nyampe? Oh gitu. Kalau Pak Haji kira-kira Pak Haji sudah melakukan yang mana? Kalau saya itu kalau sesuai kita Pembina, berarti di bina yang positif, artinya dalam pendidikan ketika misalnya siswa terlambat itu tidak boleh menghukum lari. itu udah jadul banget ya Pak ya? Bagaimana contohnya itu bisa juga agama atau menghafal salah satu ayat atau hafal merupakan akhirnya kan dia belajar tuh ada pelajarannya ya, positifnya. positifnya dan dia bisa menghafal salah satu ayat Jadi posisi Pak Haji di semua posisi ada di semua, tapi saya nggak setuju kalau hukum. itu orang yang sangat bersalah itu kan di pemerintahan tuh. Di otoriter ya Pak ya, dia nggak mau tahu anak mau, siapa tahu dia telat gara-gara ngebantu orang tua lagi nyebrang misalnya kayak gitu, dia nggak mau tahu, pokoknya kamu telat gitu ya. Kalau siswa yang sedang tidur itu ya biasa kita bangunkan dulu, dulu. Nah itu berarti konsekuensi ya Pak ya. Kita tidak marah karena kondisi badan bisa seseorang bisa kondisi di rumah kan berbeda-beda, mungkin ada tamu di susah tidur dan sebagainya. Jadi kita tidak marah, posisi tidak marah, tapi memberi motivasi supaya mereka Oke, baik, terima kasih Pak Haji. Nah ini adalah posisi kita. Sebaiknya memang nanti di manajer itu nggak harus jadi manajer. Di manajer sampai bisa kita jadi teman. Biar anak lagi terbuka boleh kita jadi teman. Tapi tadi jangan terlalu kebablasan ya. Apalagi jadi bedanya jauh dengan anak, kita nggak terlalu memahami ya. Terus tetap kita ini ada yang lebih kuat. Kita ada posisinya di buku di atasnya gitu. Jadi memang ada beberapa yang memang nggak usah berteman aja, nggak usah berteman. Posisinya jangan ada teman itu nggak apa-apa.
Terus nanti biasanya manajer itu bisa sebagai pemantau. Jadi dia yang memantau sejauh mana anak sudah memperbaiki kesalahannya. Oke, ini ada contoh penerapan. Kasusnya siswa tidak memakai pantofel. Sering ya kita dengar ya kalau siswa di sekolah kita tuh kebetulan ke sekolah kita kan kejuruan harus menggunakan pantofel. Ini ada kasus siswa yang tidak memakai pantofel. Yang pertama ini ada kamu sudah tahu peraturannya. Sekarang terima konsekuensinya. Sepatunya ditahan, setelah ini jangan diulang. Nah, kira-kira itu gurunya dia memposisikan diri sebagai apa? Boleh sih tahu. Kamu sudah tahu peraturannya kan? Sekarang terima konsekuensinya. Sepatunya ditahan, setelah ini jangan diulang. Hukum ya. Sepatunya diambil. Oke, baik. Ada yang beda? Jadi ada anak yang sepatunya diambil. Tidak menggunakan pantofel. Gurunya langsung bilang gini, kamu sudah tahu peraturannya? Sekarang terima konsekuensinya, sepatunya ditahan, setelah ini jangan diulang. Itu menurut Bresi adalah penghukum. Ada lagi yang beda? Soalnya kan enggak ada diskusi. Iya, sepatunya langsung ditahan. Nah, oke. Iya, berarti sebagai penghukum ya. Kalau saya beda, jadi siswa tidak pakai pantofel, Enggak, ini maksudnya konteksnya kalau tadi gurunya tadi ngomongnya kayak gini nih Pak. Kamu sudah tahu peraturannya, sudah terima konsekuensinya. Ini ceritanya si guru yang ngomong gini nih posisinya di mana? Di mana? Pemantau. Kenapa Pak Uki bisa beda? Karena saya sudah tahu konsekuensinya kalau menggunakan kesalahan jadi guru yang memantau. Oke, kita keep yang ini ya, kita keep yang itu. Terus ada yang oke, nih yang poin sana. Ayo kamu jalan tanpa alas kaki keliling lapangan selama 5 menit baru boleh masuk kelas. Nah, ya berarti di sini kita bisa jelas bedanya. Yang satu, konsekuensi kan tadi artinya konsekuensi itu apa? Hukumannya ada kesepakatan, ada peraturan kalau kamu tidak melakukan ini nanti akibatnya ini. Nah, di sini berarti kira-kira jadi penghukum apa? Yang pertama ini yang pertama ini penghukum atau pemantau kira-kira? Oke, jadi berarti yang ini pemantau ya, karena memang ada konsekuensi. Harus dihukum, tetap dihukum anaknya. Semua juga ini semuanya di restitusi juga tetap dihukum, tapi prosesnya itu yang beda. Jadi kalau di sini dia tidak tidak seenaknya si guru. Nah, kalau yang di sana kan jalan tanpa kaki, sepatunya ditahan, jalan tanpa sedikit, keliling lapangan selama 15 menit. Nah, itu kan tadi peraturannya relevan nggak sama yang nggak pakai sepatu. Terus nanti kalau dia jalan keliling lapangan nggak pakai sepatu, efeknya apa? Di fisiknya sakit, di psikisnya dilihatin teman, jadi malu ya. Nah, itu dia. Nah, berarti yang sebelah sini yang lebih ke pemantau. Apa ke penghukum? Ini adalah pemantau. Terus kalimatnya ini, berapa kali ibu atau bapak ya sudah bilang kalau kamu selalu mengecewakan saya. Nah, abang kira-kira ini posisi gurunya di apa? itu bersalah itu. Iya. Kenapa salah? Berapa kali bapak bilang sudah kalau kamu tuh selalu mengecewakan saya. Nggak pakai pantofel lagi, dihukum lagi. Saya udah capek-capek ngomong, jadi saya capek. Kamu udah mengecewain saya benar-benar. Pemantau. Kenapa di pemantau? Gak ada hasilnya. Oke, baik. Kalau Bu Ana punya pendapat lain? Itu besar-besaran ya. Jadi biar anak itu biar tahu bahwa gurunya itu kecewa karena anak tersebut Kesalahan dia. Keywordnya ada di sini sih ya. Keywordnya selalu mengecewakan saya. Kalau kita dengar kata selalu mengecewakan saya, ya pasti lawan bicara kita merasa sudah bersalah. Saya udah ngecewain si ibu, kita udah ngecewain si bapak. Nah, ini yang posisi guru yang mengambil posisi pemberi rasa bersalah. Jadi memang sih nanti anak sampai berubah, tapi berubahnya ada tidak positif ke arah yang positif. Kalau guru itu udah nggak ada atau guru itu misalnya udah dia nggak kelihatan, yang ada dia balik lagi ke habitnya karena goalsnya dia tadi nggak mau ngecewain guru. Waktu gurunya nggak ada, itu orang lain. Iya, waktu gurunya nggak ada ya udah ngapain. Oke, terus ini kalimat ayo dong bantu bapak jangan
melanggar terus, kali ini dimaafkan ya, tapi besok-besok pakai sepatu sesuai aturan ya. Kira-kira Pak Ari itu posisi guru sebagai apa? Ya, sebagai teman. Sebagai teman. Iya. Keywordnya apa yang bisa? Ya, yang pertama jangan melanggar terus, lalu besok-besok pakai sepatu sesuai aturan ya. Jadi kayak saran-saran ini ya, saran-saran kalimat yang memang menjadi teman. Oke. Nah ini juga ada perubahan, jadi nggak apa-apa sebenarnya posisi jadi teman itu oke, masih baik. Karena nanti kalau dia apa namanya, apalagi misalnya Pak Ari sudah dianggap teman sama anaknya. Nah, misalnya Pak Ari ngomong sama Nadif nih, Nadif sudah nganggap Pak Ari teman, pasti didengar ya kan? Kita kalau di rumah itu kan selalu yang apa namanya? Ya, yang pendengar yang selalu didengarin anak yang pertama adalah teman, yang kedua gurunya, yang ketiga baru ibunya ya. Nah ini dia, jadi kalau Pak Ari memposisikan diri sebagai teman sebenarnya oke karena nanti pasti didengar sama anaknya. Tapi kalau ini juga tidak lama jangka waktunya, karena saat Pak Ari melakukan sesuatu yang mengecewakan, misalnya Nadif tadi udah akrab nih sama Pak Ari. Pak Ari suka pokoknya gue sama Pak Ari tuh kayak teman dia, Pak Ari enak kayak gini. Ya santai. Pak Ari mengecewain. Yang ada nanti tidak akan melakukan sesuatu yang diomongin lagi sama Pak Ari. Sekarang Pak Ari udah gak teman juga lagi, jadi nggak mau dengerin. Nah, itu juga tidak baik. Walaupun nanti akan berubah, tapi ini tidak sejati, jadi tidak akan lama efeknya. Terus kalau yang terakhir ini, apa kamu tahu kesalahanmu? Tanya anak, apa tahu kesalahannya? Terus apa kamu tahu cara memperbaikinya? Kira-kira Pak Bu April posisinya apa kalau dengan KPK? Kenapa restitusi Pak April? Karena kan dia mereka kamu tahu kesalahan dia si anak itu tahu apa kesalahannya dia lakukan, dia menyadari sendiri. Ya, jadi disuruh berpikir ya, kayak tadi proses yang restitusi adalah suatu proses memperbaiki kesalahan dengan cara kolaborasi antara guru sama anak. Kolaborasi ini tadi kolaborasi dalam mencari solusi. Jadi anak suruh berpikir. Ya, makasih Bu April. Next, nggak keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Bedanya apa sama keyakinan peraturan kelas, kesepakatan kelas? Banyak kan sekarang istilahnya ya. Peraturan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kira-kira Pak Uki bisa kasih tahu? Tata tertib. Ya. Kalau peraturan nanti ya hasilnya guru akan menjadi sebagai penghukum. Ya, kalau yang keyakinan nanti kita bisa memposisikan guru sebagai manajer. Jadi kita tahu caranya bagaimana menangani. Jadi keyakinan kelasnya seperti Pak Uki bilang, keyakinan adalah tadi nilai-nilai kebajikannya universal. Jadi lebih efektif kalau kita punya keyakinan. Keyakinan kelas, gimana cara bentuknya? Nah ini yang akan diterapkan di budaya positif ini. Kita akan menerapkan bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Jadi biar siswa kita tahu nanti someday dia melakukan kesalahan, kita tahu apa yang dilakukannya. Jadi ada keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang dilakukannya. Ini yang pertama adalah bersifat abstrak. Abstrak itu maksudnya nggak nyata ya, jadi beda dengan tata tertib yang nyata kalau ini bersifatnya abstrak. Berupa pernyataan, ini salah tipe. Pernyataan universal. Jadi tadi universal tidak berlatar belakang agama, sosial, bahasa, ini tidak, jadinya benar-benar nilai kebajikan yang universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi misalnya kalau bahasa Indonesia, anak yang jago nih. Dilarang menggunakan sepatu dilarang menggunakan sepatu kets dalam sekolah. Itu kan ada kata negatifnya ya, dilarangnya. Nah kita balik itu perubahan yang kira-kira menjadi positif, kira-kira apa Bu Ana? Kalau dilarang harus menggunakan pantofel. Sudah ya, sama-sama artinya, tapi yang satu negatif, yang satu positif. Dia harus menggunakan pantofel. Di sana tidak ada larangan, tidak ada kata negatifnya. Jadi pernyataan keyakinan kelas ini kita bikin satu pernyataan yang semuanya positif. Jadi kan memang ada, kalau Bapak Ibu pernah dengar, kita itu sebaiknya jangan ngomong jangan atau tidak. Misalnya besok jangan lupa bawa sepatu ya, jangan lupa bawa topi ya, gitu. Yang diingatnya itu nanti jangan ya, karena di bagian depannya doang kan ya, jangan ya.
Nah tapi kalau kita bilang ingat besok bawa topi, jadi kan beda dengan kamu jangan lari. Nah anak dengernya tuh kata misalnya lari, ya udah dia tuh anaknya lari-larian, nah jadi kalau karena misalnya besok wajib memakai baju olahraga. nah itu tapi kan ada negatifnya. Iya, jadi diusahakan kalimatnya tidak menggunakan jangan atau tidak menggunakan tidak. Jadi dicari bahasa yang lain yang menghasilkan pernyataan positif. Ingat bawa topi. Ya, jadi jangan tulis lagi jangan lupa besok bawa topi. Jadi lebih ingatnya ya. Ya jadi yang ingat lupanya, atau yang ingat jangannya. Oke. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi peraturan kelas keyakinan kelas ini yang walaupun universal kita luas, tapi jangan banyak-banyak karena percuma ya Bu ya banyak-banyak pasal-pasal sekian itu nggak bakalan diingat. Jadi yang kita bikin singkatnya itu disesuaikan dengan kondisi kelas. Ya, jadi apa yang kita perlukan di kelas itu yang kita buat pernyataan keyakinan kelasnya. Jadi nggak usah semuanya detail dari A sampai Z, pokoknya semua yang universal, semua yang baik-baik kumpul. Kita bikinin listnya panjang, jadi nggak perlu seperti itu. Terus semua warga sekolah itu terlibat. Nah ini dia nanti keyakinan kelas ini siswa juga dilibatkan kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita laksanakan di sekolah. Oke. Terus ada stigma ini dia, ketiga restitusi. Tadi kita sudah dengar posisi kontrol guru, motivasi, kebutuhan. Kita terakhir adalah terakhir ya, memahami mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi kan restitusi itu proses memperbaiki kesalahan agar murid memperbaiki kesalahannya dengan motivasi yang ada di dalam dirinya. Jadi itu lebih permanen sifatnya. Nah, restitusi ini ada 3 tahap. Nah, istilahnya yang dikenal adalah segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Jadi ini nggak selalu diingin sama murid sama guru, tapi bisa dilakukan diterapkan oleh kita sebagai orang tua. Jadi di rumah juga bisa nih kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, akhirnya dia menaik keyakinan. Nah ini nanti prosesnya ini berupa segitiga yang akan melekat kepada siswa atau anak sehingga anak punya pemahaman pribadi sampai dia tadi memecahkan masalahnya sendiri. Ini lebih permanen sifatnya. Nah apa aja? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini prinsipnya adalah tadi kebutuhan manusia. Setiap perilaku, setiap tindakan berprinsip dari ada kesalahan itu ada alasannya. Jadi kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Jadi kalimat-kalimat yang kita bisa pakai di proses ini adalah misalnya Gaman membuat salah. Gaman ceritanya apa ya Bu ya? Nggak ngerjain tugas. Misalnya nggak ngerjain tugas. Ya udah itu masih wajar. Ceritanya kenapa? Misalnya dia alasannya banyak. Oke. Ya ngomong terus. Nah Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan. Terus nggak ada yang manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari kesalahan tapi mencari solusi. Atau kamu berhak merasa seperti itu. Misalnya berantem, Nadif dengan Gaman berantem. Gaman dikatain, wah bapaknya ini. Gaman nggak terima. Tadi yang dikatain Nadif ya. Nadif dikatain, Nadifnya nggak terima. Akhirnya Nadif mukul Gaman. Nah itu adalah waktu kita panggil Gaman sama Nadifnya, kita menstabilkan identitasnya nih. Nadif kenapa kamu mukul Gaman? Karena tadi Gaman ngatain papa saya. Gitu. Nah, oke berarti kita sampaikan ke Nadifnya, oke nggak apa-apa, saya masih terima karena itu adalah satu hal yang terhormat ya, yang dihormati harus dibela. Jadi oke kalau dia bukan memukulnya salah, tapi kita harus berempati kenapa dia mukul. Jadi kita harus tahu alasannya mukul, nggak apa-apa. Jadi si anak tadi tidak merasa dicari kesalahan, tidak udah tidak disalahkan dulu atau di intimidasi ya.
Jadi ini dia. Jadi sampai kamu merasa seperti itu. Nah ini adalah salah satu proses yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi si anak ini identitasnya distabilkan. Jadi dia tidak jadi orang yang bersalah, sudah jadi terdakwa duluan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah tadi kita sudah menstabilkan identitas anak tidak merasa jadi orang terdakwa, tidak merasa terpuruk banget. Nah, tapi kita harus ingat karena tadi perbuatan Nadif adalah salah, ya mukul itu salah. Nah, salahnya itu yang kita obrolin, yang kita bahas. Jadi ditanya kenapa? Oke, berarti tadi Nadif itu mukul karena papanya, dia membela kehormatan papanya dihina. Gitu. Jadi tapi itu salah. Nah ini yang adalah karena validasi tindakan yang salah. Kita fokus ke tindakan Nadif yang salah mukul Gaman. Jadi jangan lagi si Nadif bilang, pokoknya Nadif memang kamu anak nakal, kamu suka mukul orang pokoknya dia salah aja. Ya, fokus ke tindakan memukulnya yang salah. Nah, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nadif, kira-kira kalau kamu mukul Gaman, salah enggak? Gitu. Ya jadi, nah terakhir ini kita salah enggak? Kira-kira kalau mukul salah enggak? Kalau salah terus gimana harusnya? Kalau kamu merasa papa kamu dihina, harusnya baiknya gimana? Terus sekarang si Gamannya sudah berdarah-darah, sudah mimisan, hidungnya patah, dipukul sama kamu, kira-kira gimana? Jadi nanti dia berpikir kenapa biar Nadif kan dia sudah mukul, biar Nadif nggak apa, perlukan dibawa ke UKS, perlukan dibawa ke dokter apa dia nanti tanggung jawab seperti itu. Terus karena Nadif Gaman dipukul sama Nadif, apakah nanti si Gaman tadi ngerasa sudah tersakiti harga dirinya kan, udah dipukul kan, jadinya jadi itu proses itu tadi. Kira-kira Nadif akan melakukan apa? Nah suruh si Nadif yang cerita, jangan kita yang ini. Karena kamu mukul Gaman, pokoknya hukuman kamu nggak diskors 3 hari. Nah itu berupa hukuman. Nah, kalau di restitusi kamu ditanya anaknya, kira-kira kalau kamu jadi Gaman seperti apa? Yang Gaman mau nanti kayak seperti apa? Jadi kayak gitu ada prosesnya. Nanti anak memperbaiki kesalahan. Hukumannya tetap ada, pelanggarannya tetap diberi sanksi, tapi prosesnya tadi ini yang namanya proses segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Hari ini selesai diseminasi saya materinya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi nggak? Boleh. Mungkin ini kalau ini bersama ya. Iya, saya boleh. Tadi yang restitusi yang kelas itu kan salah satunya terlibat seluruh anggota kelas itu terlibat. Apakah itu yang maksud seluruhnya itu apakah menjadi murid atau guru juga? Ya, warga sekolah sih sebenarnya. Jadi sama Warga kelas ya. Ya. Jadi kesepakatan misalnya apa tuh harus datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Tiba-tiba gurunya telat. Oke. Gimana itu? Apakah gurunya dibut sama murid? Oke, kan berarti di awal kita bikin ini kesepakatan. Biasanya juga anak nggak terima kan kalau gitu ya. Nanti di kesepakatan di awal, ibu kalau ibu telat gimana? Ya udah, nanti kalau ibu telat, nah ibu di situ bikin keyakinan kelas juga. Nanti ada konsekuensi yang kira-kira jadi ada win-win solution ya. Jadi kira-kira kalau saya nanti terlambat, saya harus seperti apa itu dibikin di awal kesepakatan awal. Jadi ya itu sama-sama konsekuensinya murid yang melakukan dapat hasilnya kalau dia melanggar ada konsekuensinya, gurunya juga. Ya kita gitu ya Bu ya. Baik, aku tapi kan mungkin ada beberapa anak juga mungkin kalau kamu telat berarti apa dulu gitu kan. Kalau misalnya kalau kita misalnya dulu positif misalnya kan ada rapat dulu di ruang rapat itu kan berarti kan kalau masuk atau apa kan itu alasannya tahu gitu ya. Tapi kalau anak itu misalnya sengaja dia dikawin lama-lamain itu kan beda.
itu karena tadi kan uji dulu misalnya, tapi kalau benar itu kalau memang perkataan yang diucapkan si anak itu benar, mungkin nanti ada keyakinan kelas tersendiri lagi kan sekolah. Iya. Kan berarti ini tapi langsung begini kan nggak gitu. Iya. Kalau guru biasanya ini ya Bu ya, paling kita kalau ini suka ngabarin ke kelasnya ya, paling itu ya yang diiniin. Ketua kelasnya kita WA atau kita kasih pesan itu ada rapat nanti datangnya terlambat. Nah mungkin dari situ kan itu udah bukan karena kita mau ya, jadi sebenarnya itu berarti nggak masuk ke pelanggaran, sebenarnya itu karena konsekuensi kondisi yang tidak memungkinkan dia datang on time gitu. Jadi itu berarti sebaiknya memang kita juga harus mulai dari diri ya, kita mengabari kalau misalnya telat. Jadi anak juga menghargai apa yang kita kerjain ya, jadi ikutan nggak telat juga. Oke, makasih Bu Yani. Pak Adil tambahan? Umi? Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Budaya positif ini semoga kita terapkan di lingkungan sekolah yang menjadikan peserta didik kita memiliki karakter profil Pancasila, yaitu apa Ibu? Mandiri, kreatif, nalar kritis, kebinekaan, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang saya dapatkan dari Bu Lina dari hasil pemaparan tentang budaya positif di sekolah, ternyata sekolah kita bisa menerapkannya dengan baik. Insya Allah kehidupannya semua yang dijelaskan sama Bu Lina bisa kita terapkan di sekolah kita. Semangat Bu Lina, semoga CGP-nya lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari permasalahan yang kemarin, penanganan yang diberikan Bu Lina tidak menyudutkan satu pihak saja, tapi Bu Lina menyuruh kita untuk berpikir tentang apa masalah yang sebenarnya, dan karena hal itu kita jadi tahu masalah yang sebenarnya dan kita mempunyai jalan keluar agar masalah itu cepat selesai. Terima kasih. Setelah penanganan kasus tentang bullying yang saya alami, saya selaku korban dari bullying tersebut merasa senang karena dengan selesainya masalah bullying tersebut, dampaknya bagi saya adalah saya tidak dibully lagi dan juga saya mudah beradaptasi dengan teman-teman baru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami berdua ingin menyadari kesalahan kami berdua atas perbuatan yang tidak baik kepada Rose. Jadi kita berdua ingin meminta maaf kepada Rose atas kesalahan kita selama ini yang sudah membuli dia. Dengan menyelesaikan permasalahan melalui Bu Lina, kita jadi tahu kalau kita itu salah. Terus kita berjanji gak akan ngulangin lagi ke Rose. Dan kita menyesali perbuatan kita selama ini karena saya sudah membuli dia yang sudah berlebihan. Sekian dari kita berdua, kita tidak akan mengulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.